Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersyukur pada hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Perikopnya adalah mengenai Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dari pasal yang pertama ini, ayat yang 1 dengan yang kelima, yang penulis dari Kisah Para Rasul yang dipercayanya dituliskan oleh Lukas, ya. Jadi Lukas ini dia menulis satu bagian tetapi dalam dua buku, yaitu buku yang pertama adalah Kitab Lukas. Di sana dia menceritakan mengenai hal-hal yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, ya. Dari sejak Yesus kelahirannya, apa yang dikerjakan mukjizat-mukjizatnya, tanda-tanda, pekerjaan-pekerjaan selama Yesus hidup, sampai apa? Sampai ya pada hari ia terangkat. Jadi dalam buku yang pertama Lukas menjelaskan hal itu. Nah, kemudian di buku yang kedua, nah ini yang ditulis oleh Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, apa yang dijelaskan di sini oleh Lukas, ya kita tahu bahwa di sini adalah karya Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus melalui para rasul. Nah, jadi Lukas ini dia menceritakan ya apa yang dialami oleh para rasul, terutama setelah mereka menerima janji, ya janji yang dijanjikan oleh Bapa sendiri. Ya, di ayat yang keempat itu dijelaskan di sana ketika ia makan, ya ketika Yesus makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang-orang yang percaya kita memiliki janji. Ya, kalau di sini jelas sekali bahwa janji itu adalah mengenai Roh Kudus, ya. Tapi pada waktu itu mereka tidak tahu yang dijanjikan Bapa itu apa. Mereka belum tahu bahwa itu adalah Roh Kudus, ya, tetapi mereka cuma percaya bahwa mereka harus menunggu. Ya, mereka harus menunggu, mereka harus tinggal di suatu tempat yang namanya Yerusalem. Sama juga dengan kita semua ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika engkau menerima janji Tuhan, ya, kita mungkin tidak tahu janjinya itu seperti apa secara spesifik. Ya, karena secara khusus itu belum sebut Roh Kudus, tapi baru janji Bapa. Ya, janjinya itu apa ya? Pokoknya kamu tunggu. Pokoknya kamu harus tinggal terlebih dahulu di Yerusalem, di suatu tempat. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, harus tunggu. Ya, mereka harus berkumpul di satu tempat. Ya, berdoa, menantikan janji itu. Pokoknya tidak usah kemana-mana. Jadi di sini membutuhkan suatu ketaatan. Bagaimana kita semua harus setia menunggu. Ya, dan kita tahu nanti kalau di selanjutnya ada 10 hari ya, kita peringati 10 hari Pentakosta. Tapi di sana tidak tahu berapa lama mereka mesti menunggu. Jadi di sini hanyalah orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau taat saja, dan orang-orang yang mau berkorban. Ya, mereka memberikan waktunya untuk menunggu. Ya, saudara tahulah waktu menunggu itu kan paling membosankan. Apalagi kalau yang ditunggu itu kita nggak ngerti bentuknya apa. Ya, kita harus menunggu sesuatu yang kita nggak tahu. Orang bilang ini pastinya kapan, dia tidak tahu. Tapi Alkitab kita menulis ada 120 orang murid yang mau dengan setia menantikan janji itu. Saya percaya kalau murid-muridnya itu pasti banyak ya. Tapi di Alkitab kita dicatat hanya ada 120 orang murid.
Kadang saya juga bertanya, kemana murid-murid yang lain? Tapi hanya 120 orang murid inilah mereka yang mau setia menantikan janji Bapa. Mereka tidak pergi dari Yerusalem. Susah saudara, dalam artian itu harus menunggu, nggak boleh kemana-mana. Jadi mereka meninggalkan segala sesuatunya. Saya bayangkan kalau orang-orang ini punya pekerjaan, mereka harus tinggalkan pekerjaannya untuk menantikan janji Bapa. Mereka mesti meninggalkan apa yang mereka suka, yang itu biasa dikerjakan. Dan mereka dapat janji, dan mereka hidup hari-hari itu dengan janjinya Bapa. Mereka tidak mengandalkan pekerjaan mereka loh. Mereka tidak mengandalkan bisnis mereka. Mereka tidak mengandalkan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Tapi ketika mereka terima janji Bapa, mereka percaya dan mereka mau tinggalkan semua untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Jadi ada suatu pengorbanan untuk memperoleh janji Bapa. Janji itu tidak bisa kita terima tanpa kita berkorban. Jadi kalau saudara mau menerima janji Bapa, aku harus mau berkorban. Korban apa? Korban waktu. Dengan engkau berdoa, setiap pagi engkau berdoa, ya, setiap pagi engkau bertekun, ya, bersama dengan keluargamu engkau sama-sama menantikan janji yang diberikan, ya, bersama dengan komunitasmu engkau berdoa, bersama dengan gerejamu engkau berdoa, ya, bersama dengan orang-orang yang mau sepakat untuk janji yang Tuhan sudah berikan. Dan di sini kita tahu mereka yang sepakat ada 120 orang murid, ya, tentu saja bersama dengan rasul-rasul, semuanya menantikan janji Bapa. Mereka percaya, mereka yakin itu pasti akan digenapi. Ya, karena apa? Tuhan sudah berjanji. Ya, sini dikatakan, nah ini mulai diperlihatkan ya. Di situ mereka menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi mulai ada yang disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Bayangannya apa, saudara? Kalau Yohanes membaptis dengan air, kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus seperti apa? Ya, apakah? Ya, bentuknya belum tahu mereka. Mereka yang mau sabar aja, mereka mau menanti aja. Mereka percaya bahwa mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Seperti apa ya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mau untuk membayar harganya, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus di sini dituliskan ya. Jadi mereka percaya saja. Mereka percaya saja, mereka berkumpul, bertekun sehati sama-sama untuk menerima janji Bapa. Ya, biarlah hari-hari ini juga ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang menerima janji Bapa. Ya, kalau kitab Galatia menulis kita semua adalah keturunan Abraham, adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan. Janji itu butuh waktu untuk digenapi. Ya, jadi janji itu tidak tiba-tiba seperti sulapan ya, simsalabim langsung jadi, tidak. Tapi semua butuh proses dan butuh waktu. Dan untuk penggenapan janji itu, ya dibutuhkan ketaatan. Ya, kita masih butuh bayar harga. Ya, nggak ada ya semuanya yang tiba-tiba instan langsung jadi. Kita ketaatan, kita mau bayar harga, dan tentu saja saudara, kita mesti percaya ya. Jadi nggak ada yang nggak percaya. Kita mesti percaya sampai apa? Sampai janji itu digenapi. Ya, waktunya kapan ya kita nggak tahu. Tapi kalau engkau percaya, saya yakin bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan tidak ada janji Tuhan itu yang tidak terlaksana. Semuanya pasti terlaksana ya. Firman Tuhan mencatat tidak ada yang firman Tuhan itu yang gagal. Tidak ada firman Tuhan itu yang sia-sia. Ketika engkau sudah mendapatkan janji Tuhan, itu pasti akan digenapi. Ya, ketika engkau percaya, yakin Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, ya, dan engkau akan menerima janji Tuhan. Ya, sekali lagi ketika engkau percaya, maka Tuhan itu akan bertindak dan engkau akan menerima janji Tuhan. Ya, amini dan yakini. Maka itu akan terjadi dengan dalam hidupmu. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, jadi bukan waktunya kita, saudara. Kita berharap besok, bulan depan, tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan itu akan terjadi. Kalau yang percaya boleh katakan amin. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa bersyukur. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami pada saat ini bahwa setiap janjimu dalam hidup kami akan digenapi pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Dan Engkau ajar kami untuk kami setia. Engkau ajari kami Tuhan untuk terus berharap menantikan janjimu Tuhan, karena kami percaya bahwa janjimu ya dan amin. Janjimu itu digenapi dalam hidup kami. Janjimu akan, saudara sebutkan, itu akan terjadi di dalam hidup kami. Itu akan terjadi sesuai dengan
iman percaya kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Amin.